Sebelum bangsa Eropa membawa minuman tradisional mereka seperti whisky dan wine, Indonesia sebenarnya sudah kaya dengan mengenal minuman beralkohol lainnya. Dahulu, minuman beralkohol ini justru memegang peran penting dalam ritual adat dan sosial. Misalnya tuak bagi orang Batak dan masyarakat Sumatera pada umumnya. Bagi mereka, tuak adalah warisan budaya yang diturunkan dari generasi demi generasi untuk terus dilestarikan. Ada legenda yang menyertainya sebagai bagian tidak terpisahkan dari adat diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Batak percaya bahwa dahulu kala di sebuah perkampungan di pinggiran Danau Toba terdapat seorang lelaki tua yang hidup dengan anak perempuannya yang cantik luar biasa. Lelaki tua itu bernama Jalo Tua sedangkan anak perempuannya bernama Pita Bargot Nauli. Jalo Tua yang hidup sebagai duda sejak Pita berusia 2 tahun hanya hidup dari sepetak tanah yang tidak bisa membuatnya terlepas dari kemiskinan. Kesengsaraan hidup yang dialami oleh keduanya seakan tidak pernah berhenti. Hingga akhirnya Pita anak perempuan sematawayang itu sakit keras. Kemiskinan yang membelit Jala Tua tidak bisa melepaskan dari nestapa. Jala Tua kemudian pergi mendatangi orang kaya di kampung untuk meminjam uang guna pengobatan Pita. Tanah sepetak satu-satunya yang selama ini menjadi tumpuan hidup terpaksa dijaminkan pada orang kaya tersebut. Lelah dengan kemiskinan yang mendera, Pita Bargot mengusulkan pada ayahnya untuk melaksanakan margondang, untuk berdoa pada Mulajadi Nabolon agar dapat mengubah nasib sialnya. Namun, biaya untuk membuat margondang itu sangatlah besar. Pita akhirnya menawarkan diri untuk dijadikan jaminan agar dapat dipinjami uang oleh orang kaya di kampung tersebut. Orang kaya di kampung akhirnya memberikan pinjaman. Orang kaya kampung tersebut tahu bahwa Jala Tua tidak akan sanggup membayar utangnya. Dia berencana menjadikan Pita Bargot sebagai istri kelima. Sebelum ritual itu, Pita berkata pada ayahnya, "Jika aku mati janganlah mayatku dikubur. Karena aku akan berubah jadi sebatang pohon yang bisa ayah saksikan sepanjang masa. Jika mau membuat rumah, ambillah rambutku untuk jadi atapnya. Jadikan tanganku sebagai tiang-tiang, badanku untuk lantai dan dinding. Jika tak punya uang, pukullah mataku hingga air mataku keluar. Tampunglah air mata itu karena dapat dijual sebagai minuman yang disukai banyak orang." Singkat cerita, pada saat ritual, Pita Bargot memohon agar kepada Mulajadi Nabolon, Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat dijadikan sesuatu yang bisa membebaskan ayahnya dari kesusahan. Pada saat gondang ditabuh, Pita kerasukan, kemudian kakinya melesak ke dalam tanah lalu perlahan menjadi sebuah pohon. Pohon itu kemudian beranak pinak dan memberikan kehidupan bagi orang lainnya.